Ini adalah kisah cinta yang paling mengenaskan di 2024. Fat Cat, seorang pria yang mendedikasikan waktu, energi, bahkan uangnya untuk seorang perempuan, mengakhiri hidupnya dengan cukup tragis. Inilah dia kisah Fat Cat yang ramai di sosial media. Tapi, ada tapinya. Apa tuh? Jadi kisahnya seperti apa sih, No, tentang Fat Cat ini? Jadi Fat Cat ini adalah seorang pemain game mobile yang cukup terkenal lah. Dia itu inisialnya Fat Cat. Nah, Fat Cat ini itu jago banget main game. Jadi dia somehow bisa ngasilin banyak uang melalui game. Gue kurang bisa dapetin detail bagaimana cara Fat Cat ini mendapatkan uang dari game. Tapi mari kita coba asumsikan kalau misalnya dia dapat duit dari, let's say, menang turnamen, ngejoki, dan lain-lain. In other words, tetap hard work dan dedikasiin waktunya main game untuk mendapatkan uang. Dan di umur dia yang masih muda, dia bisa menghasilkan uang yang cukup besar, seperti hampir ratusan juta kalau dalam rupiah. Suatu hari Fat Cat bertemu dengan seseorang perempuan, kita bilang lah namanya cewek aja. Nah, cewek ini itu macarin Fat Cat secara online. Dan ini udah hal yang sangat-sangat umum banget. Mungkin juga di Indonesia udah umum gitu, kalau pacarannya ketemu online dan bahkan ketemunya itu sesekali. Di kasus Fat Cat ini, bahkan dia cuma ketemu ceweknya 2 kali katanya. Jadi Fat Cat ini sangat-sangat jatuh cinta sama perempuan ini, sangat-sangat mencintai perempuan ini, bahkan sampai rela LDR atau gue nggak ngerti lah istilahnya apa, tapi istilahnya mereka ya cuman pacaran via online, via chat dan lain-lain tanpa ketemuan yang begitu rutin dan jelas. Disinilah sisi dramanya, bahwa si cewek ternyata adalah tipikal cewek yang hobi banget nyedot duit orang. Cewek ini minta duit terus-menerus sama si Fat Cat untuk berbagai macam alasan. Alasan yang paling dia keluarin paling sering adalah butuh modal untuk bikin usaha toko bunga di tempat dia. Fat Cat yang udah sangat jatuh cinta, sangat mencintai dia, sangat-sangat pengen banget nikahin dia ke depannya, itu nggak ragu-ragu untuk sering banget transfer duit ke cewek ini biar cewek ini bisa bahagia, biar cewek ini bisa respon dia. Karena ketika cewek ini permintaannya nggak dipenuhi sama Fat Cat, cewek ini langsung hilang, ngeghosting Fat Cat, nggak bales chatnya, nggak ngerespon dia, nggak bakal ngebales DM, story, komen, dan lain-lain dilakuin sama Fat Cat, nggak. Ini cewek hilang. Jadi satu-satunya cara Fat Cat untuk mendapatkan balasan dari perempuan yang ia cintainya ini adalah dengan mentransfer uang. Dan jumlah yang ditransfer sama Fat Cat ini nggak main-main, bisa sampai mungkin hampir ratusan juta. Tapi ingat teman-teman, Fat Cat ini bukan orang yang kaya raya. Fat Cat ini juga masih muda. Dia baru mendapatkan opportunity dan juga sedikit wealth dari main game. Tapi bukan berarti uangnya itu cukup untuk menghidupi 2 orang, dirinya dan pacarnya. Akibatnya, Fat Cat harus melakukan kerja keras dalam mendapatkan uang yang jauh lebih banyak agar dia bisa menghidupi keduanya, dirinya dan pacarnya. Namun in the end, seperti yang kalian tahu, mungkin juga kalian juga udah pernah ngerasain, kalau uang di main game, ngejoki atau lain-lain itu nggak kayak gajian yang tiap bulan pasti dapat jumlah yang konstan sehingga pembagiannya bisa jelas. Enggak, Fat Cat harus bekerja jauh lebih keras, jauh lebih giat, jauh lebih tekun sehingga dia bisa membahagiakan pacarnya. Namun sayangnya Fat Cat nggak mampu. Akhirnya Fat Cat melakukan hal yang mungkin banyak dari kalian sudah lakukan atau pengen sok-sok lakukan, yaitu adalah pengorbanan. Disinilah ikoniknya Fat Cat, yang dimana Fat Cat akhirnya mentelantarkan kesejahteraannya sendiri, bahkan kesehatannya. Fat Cat akhirnya juga ngasih duitnya sendiri untuk hidup dia, untuk si pacarnya yang makin kesini mintanya juga makin banyak dan makin sering. Tapi demi dibalas, demi direspon, demi diwarok ceweknya, Fat Cat tetap lakuin itu. Sampai katanya di salah satu story-nya atau di website-nya atau di mana, keluarlah gambar ikonik ini yang menggambarkan seorang kucing yang lagi makan sayur dengan tulisan. Tulisan ini katanya artinya adalah, aku tidak mau makan sayur, aku sebenarnya mau makan McD. Tapi dia cuma punya 10 RMB gitu, yang dimana kira-kira $1 dan duit segitu nggak cukup banget buat makan McD. Jadi ya dia cuma bisa makan makanan yang murah gitu, atau mungkin sayur mentah dan lain-lain. Sampai akhirnya di bulan April, Fat Cat ini mendapatkan sebuah pesan dari pacarnya, yang dimana pacarnya ngedam dia, alias mutusin dia karena si pacarnya, kata orang-orang, sudah menemukan cowok yang lebih sesuai buat dirinya, atau si Fat Cat udah nggak mampu lagi untuk membiayai hidup si pacarnya ini. Si Fat Cat tentu saja yang tadinya sudah berharap besar untuk bisa menikahi dia ke depannya, sudah mengeluarkan banyak energi, banyak waktu, banyak uang ke gadis ini, itu jatuh ke dalam
lubang yang paling dalam. Akhirnya Fat Cat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke sebuah jembatan di Cina. Semua info ini bagaimana bisa kita dapatkan? Semua info ini kita dapatkan dari sister, mungkin adik, mungkin kakak, tapi intinya adalah saudara dari Fat Cat itu sendiri yang menyebarkan berita ini secara online. Bagaimana saudara prianya ini mengorbankan segala sesuatunya untuk pacarnya, tapi akhirnya berakhir tragis. Itulah kenapa kalau kalian lihat banyak sekali orang yang ngumpul di jembatan dan naroin banyak McDonald ke jembatan tersebut. McDonald itu bukan dibuang begitu saja atau kayak digeletakin atau nyampah begitu saja, tapi itu bentuk penghormatan terhadap Fat Cat dengan harapan bahwa akhirnya Fat Cat bisa menikmati McDonald di surga, di alam yang lain. Cerita ini rame banget, banyak orang bikin videonya, banyak orang bikin kontennya, makanya gue bisa bilang ini cerita viral banget. Saking viral ya, sampai McDonald itu sendiri bikin paket yang murah, harganya cuman 10 RBM gitu ya, untuk menghormatin si Fat Cat ini. Ya seperti biasa lah, netizen Cina nggak jauh-jauh sama netizen Indonesia, yang dimana akhirnya orang-orang jadi penasaran siapa sih ceweknya, yang mana sih ceweknya, dan lain-lain ceweknya. Karena desakan yang terlalu besar, akhirnya ceweknya keluar dari persembunyiannya dan melakukan video klarifikasi dan permintaan maaf. Jadi itulah cerita dari Fat Cat. Apa sih pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, No? Yaitu adalah jangan langsung percaya. Jangan langsung lu telan-telan gitu aja. Jangan langsung bilang wah ini cerita real terjadi 100% dan lain-lain. Well, sebenarnya gua masih sedikit percaya lah. Mungkin ada beberapa hal yang benar gitu. Mungkin tentang Fat Cat sendiri itu benar, tapi banyak sekali hal-hal yang ternyata di sosial media ini yang tidak benar tentang Fat Cat. Yang pertama bisa gue temukan adalah foto si Fat Cat yang dari tadi ditunjukin itu ternyata bukan Fat Cat. Yang sebenarnya dia adalah sosok yang sebenarnya masih hidup, tapi foto dia entah kenapa dipakai sama banyak netizen di Cina dan di Indonesia untuk kasih tahu kalau ini adalah Fat Cat, tapi ternyata bukan. Dia bukan Fat Cat. Dia orang lain, intinya bukan Fat Cat. Yang kedua adalah berita ini yang bahkan bilang katanya bakal ada hari peringatan Fat Cat gitu dari pemerintahan Cina. Ini juga jelas-jelas hoax. Gue nggak perlu cek, gue nggak perlu sampai ngobok-ngobok internet jauh-jauh. Gue bisa pastikan sendiri, gue bisa yakinkan sendiri kalau ini hoax. Ini nggak ada hubungannya sama ini nggak mungkin terjadi. Ya mungkin sedih, tetap berduka ya, tapi ini nggak benar. Ini nggak ada beritanya. Ada beberapa hal lagi yang dicurigai itu adalah bohongan, dan menurut gue sendiri juga kuat bohongannya, tapi gue belum bisa pastiin ini hoax atau lebay atau cuman bohongan gitu. Adalah permintaan maaf ceweknya yang terlalu aneh menurut gua, terlalu tiba-tiba gitu aja gitu. Kayak menurut gua enggak deh, karena ya orang nggak tahu kan identitasnya kayak gimana, terus tahu-tahu lu munculin muka lu gitu, kayak nggak tahu, buat akal sehat gua kayaknya itu adalah hal yang sangat aneh gitu, kayak lu nggak perlu tunjukin gitu. Terus bagaimana dengan Fat Cat-nya sendiri, apakah itu adalah hal yang sebenarnya terjadi atau enggak? Menurut gua tanda tanya. Mungkin bisa terjadi, gua nggak mau kayak semacam langsung declare enggak itu hoax gitu, karena gua nggak bisa nemu sumber beritanya, atau gua cari-cari nggak bisa karena susah nyarinya. Jadi sekali lagi gue bilang ya, ini tanda tanya, tapi kalau dari tebak-tebakan gue lebih percaya ini terjadi beneran. Fat Cat-nya ya, cerita Fat Cat-nya. Karena gue sendiri pernah ngeliat video tentang orang Cina yang ditilang sama polisi dan dia nge-begging mohon maaf karena kalau dia telat datang dia bakal diputusin sama ceweknya, dia udah kerja capek-capek gitu, kalau nggak dia bakal susah payah gitu. 我压力好大啊！每天加班到死要你，为什么要每天要死要我就死要死？我其实真的不想这样的。 Jadi emang banyak trennya gitu, cowok-cowok yang udah terlalu jatuh cinta terlalu dalam gitu sama cewek-cewek, terutama di Cina gitu ya. Karena gue udah lihat beberapa contoh. Jadi Fat Cat-nya sendiri mungkin beneran ada, mungkin gue masih bilang mungkin, tapi iya gue nggak bisa bilang itu nggak mungkin. Kenapa sih, No? Lu masih ragu? Karena mencari informasi tentang Cina itu susah men pakai internet ya. Kenapa? Karena internet Cina itu nggak ada, adanya intranet. Jadi informasi itu susah untuk masuk dan keluar. Jadi gue nggak bisa gali informasi mereka gitu tentang apa yang terjadi di sana, bagaimana tanggapan orang-orang tentang di sana gitu. Kita cuma dapat second hand gitu dari orang-orang di sana yang mungkin bikin video tentang hal tersebut, dan kebetulan mereka pakai VPN atau gimana caranya mereka upload di sosial media yang lebih bisa diakses sama banyak orang di internet. TikTok mereka di sana sama kita aja beda gitu. Sana Douyin bukan TikTok gitu, beda lagi gitu. Apa isinya di sini sama di sana beda. Jadi yang bisa mengkonfirmasi ini adalah teman-teman yang mungkin si Groger itu yang suka nonton, tapi di Taiwan bukan Cina, yang bisa ngasih tahu informasinya kayak gimana. Bahkan itu pun juga mungkin keliru gitu, karena masyarakat dapetnya dari tren-tren di sosmed aja gitu, nggak ada berita benerannya gitu atau penyelidikannya beneran gitu tentang kisah ini. Jadi ya itu yang bisa gue sampaikan sih, hati-hati sama informasi yang bertebaran di sosial media. Ketidakpercayaan kita atau kecurigaan kita bukan berarti kita tidak menghormati jika kejadian ini benar terjadi. Tentu turut berduka, kesedihan yang terdalam juga kalau misalnya masih banyak orang-orang, terutama cowok gamer gitu ya, yang masih ngebucin nggak jelas, nggak masuk akal gitu sampai kayak gini. Kalau lu sebucin
itu lu juga berhak mendapatkan cewek yang sebucin itu. Begitu juga dengan cewek gitu. Kalau lu sebucin itu sama cowok, lu juga berhak dapetin cowok yang sebucin itu sama lu. Nah, jadi makanya buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah di Cina atau kerja di Cina, dan apa sih tanggapan netizen Cina sebenarnya terhadap kasus ini, boleh di-sharing di kolom komentar di bawah, atau ada update terbaru mengenai kasus ini boleh juga di-share di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi itu pun juga mereka dapetnya dari sosmed gitu, nggak dari investigasi langsung atau gimana gitu. Jadi ya gitulah. Tapi ya setidaknya kalian jadi tahu ini tentang apa, dan beberapa yang hoax sudah terbukti. Jadi jangan disebar lagi foto-foto yang cowoknya itu, karena itu cowok belum meninggal dan itu bukan fat cat. Tapi kalian sendiri gimana pendapatnya mengenai cerita yang masih kita tanda tanyain keabsahan dan keasliannya ini? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, itu aja. Sekian untuk Radio Singham yang tumben ngebahas sesuatu dari Cina, biasanya Amerika. Ya nggak selamanya gue bahas Amerika juga lah. Pokoknya nggak yang dalam negeri lah. Hai. Yang dalam negeri ada nggak ya pernah gue bahas? Kayak ada sih. Ada, tapi ya main aman. Yaudah, itu dari gue yang bening, dan untuk kita semua, stay clean and sound.